Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. So langsung saja kita simak, tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Bukan timnas Indonesia, inilah tim yang paling diwaspadai Vietnam pada fase grup Piala AFF 2022. Bukan Indonesia. Vietnam memang tergabung ke dalam grup B bersama Laos, Myanmar, Filipina, dan Indonesia. Sejatinya, timnas Indonesia dan Vietnam diprediksi akan menjadi penguasa di grup ini. Ditambah pertemuan keduanya dalam beberapa pertemuan terakhir selalu berlangsung sengit dan seru. Namun, betul. Vietnam bernama Soha menyebut bahwa timnas Indonesia bukan lawan yang paling diwaspadai. Katanya, timnas Filipina yang justru diprediksi bakal memberikan kejutan bagi skuad asuhan Kim Sang-si. Beberapa sumber menyebut bahwa Filipina akan diperkuat oleh banyak pemain andalan yang berkarir di luar negeri, seperti Gerrit Hoffman, Santiago Rublico, hingga Jefferson Tabinas. Namun nama tadi masih belum pasti dilepas oleh klubnya, terutama Gerrit Hoffman yang bermain di Bundesliga bersama Bochum. Pasalnya turnamen ini di luar kalender FIFA. Kata Soha, jika Vietnam tidak bisa mengalahkan Filipina, maka perjalanan mereka dipastikan akan sulit. Kalau sobat Bolakom, apakah setuju dengan pendapat media Vietnam? Tidak apa-apa mereka tidak anggap Indonesia gitu, tapi nanti Indonesia akan kasih tunjuk bagaimana kelasnya dia di Piala AFF nanti tanggal 8 sampai dengan berakhirnya itu Piala AFF. Nanti kita kasih tunjuk mereka itu. Kerap dikritik tidak nasionalis, inilah beratnya pengorbanan pemain diaspora yang membela Indonesia. Pemain diaspora Indonesia seringkali dikritik oleh banyak orang, namun sebenarnya mereka memiliki banyak pengorbanan untuk bisa membela Indonesia. Itu langsung diucapkan oleh Erick Thohir. Menurut Pak Erick, para pemain diaspora harus rela melepas kewarganegaraan negara kelahirannya. Iya, betul. Balik ke klub sehabis main di timnas dan ada risiko cedera yang menghantui. Pak Erick juga mengatakan bahwa para pemain diaspora memperkuat Indonesia tidak dapat apa-apa. Para pemain diaspora membela Indonesia murni karena ingin membawa Garuda bersaing di level dunia dan ingin jadi bagian sejarah dari timnas ini. Kalau ada yang bilang mereka tidak nasionalis, ya yang omong itu yang perlu dipertanyakan itu. Bukti nasionalis dia itu apa begitu sebenarnya? Rasakan itu. Mahkamah Kehormatan Dewan sanksi anggota DPR dari Gerindra Nuroji usai sebut timnas kebanyakan naturalisasi. Rasain kau, rasa mampu. Lagian sok-sok berkomentar tentang kalau saya tidak bangga dengan prestasi timnas Indonesia karena banyak Parsetan yang kau biar ku tidak bangga, kita bangga lah. kok bisa ini ditempatkan di fraksi yang membahas ini, kok bisa? Udah jelas-jelas ketua partai Anda, Bapak Presiden yang terhormat Bapak Prabowo itu sangat mendukung timnas, bahkan sampai kemarin mengeluarkan cash 200 miliar. Kok bisa-bisanya Anda yang protes, Anda yang gak bangga, Anda keluar-keluar. Ya kita kan cari perkara namanya. Ya. Ini Iyalah, cari perkara dengan Prabowo dia itu. anggota DPR sebenarnya nggak ada masalah misalkan memberikan pendapat yang berbeda, tapi harus ada solusinya gitu. Jangan cuma nyinyir, oh kenapa kebanyakan naturalisasi dan sebagainya. Itu nyinyir, kecuali ada misalkan solusi. Maksudnya ini kan naturalisasi jangka pendek, harus ada nanti pembinaan dari usia muda itu yang jauh lebih penting dan itu bersifat long term. Itu bisa baru lebih solutif dan nggak mungkin kena sanksi. Nah ini masalahnya Anda cuma nyinyir. Mereka selalu kritik naturalisasi, mereka bilang tidak bangga dengan naturalisasi. Biar kau tidak bangga, 71% masyarakat Indonesia menurut survei itu sangat mendukung program naturalisasi. Jadi kita masyarakat Indonesia ini sangat membutuhkan mereka sebenarnya. Kenapa? Karena ya kalau kita bilang kualitas, sorry itu saya kalah jauh kita punya pemain-pemain lokal daripada kita punya pemain-pemain diaspora yang sekarang. Karena apa? Mereka itu bermain di luar negeri. Kualitas liganya itu jauh lebih bagus daripada kita. Kalau kita naturalisasi mereka, saya pikir itu hal yang bagus. Supaya apa? Mengangkat performa timnas. Kenapa begitu? Karena tuntutan masyarakat untuk timnas itu sangat tinggi sekali. Masyarakat itu mau Indonesia juara Piala AFF, masuk Piala Dunia, juara Piala Asia. Mau mengharapkan pemain-pemain lokal tidak bisa. Caranya bagaimana supaya bisa? Ya pakai pemain-pemain diaspora, pakai pemain-pemain keturunan yang bermain di luar negeri, itu baru pas. Jadi kalau si Nuroji ini dia tidak mendukung dan tidak bangga dengan timnas yang sekarang karena banyak pemain naturalisasi, ya biar saja dengan dia, persetan. Karena 71% masyarakat Indonesia menurut survei itu sangat-sangat mendukung program naturalisasi itu, men. Banyak pemain keturunan Indonesia hafal lagu kebangsaan. Hal ini membuat netizen Malaysia merasa iri. Para pemain keturunan Indonesia selalu menunjukkan kecintaan mereka pada tanah air di setiap laga. Dengan lantang,
mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tak hanya itu, lagu Tanah Airku juga dinyanyikan dengan penuh hafalan dan semangat oleh para pemain tersebut. Nah ini yang tanya dorong punya nasionalisme itu seperti apa? Nah dengar ini. Indonesia Raya saja mereka menyanyi itu. Kurang nasionalisme apa lagi dorang ini, iya kan? Melihat hal ini, seorang netizen Malaysia dengan nama akun Mufasat menunjukkan rasa irinya. Ia berkomentar, apakah nantinya pemain keturunan Malaysia bisa menyanyikan lagu kebangsaan negaranya seperti pemain keturunan Indonesia? Diketahui, hingga kini Malaysia memiliki banyak pemain naturalisasi. Namun, banyak di antara mereka yang tidak hafal lagu kebangsaan Malaysia. Ya mungkin mereka lebih banyak diam, tapi kalau kita lihat 11 pemain kita itu kan 2 di antaranya itu pemain lokal. Jadi 9 itu pemain keturunan ya. Tapi mereka itu setiap kali Indonesia bermain menyanyi lagu Indonesia Raya, itu mereka semua menyanyi. Tidak hanya itu, bahkan ketika mereka ada di tengah lapangan atau keliling lapangan itu lagu Indonesia Tanah Airku, mereka ikut menyanyi. Jadi kurang apa lagi nasionalisme mereka itu. Sampai-sampai nanti netizen Malaysia saja iri dengan pemain-pemain diasporanya kita loh. Dan terima kasih banyak klub pun tidak. Bung Towel versus Bung Justin. Coba kita dengar ini. Kayaknya video lama tapi seru kayaknya. Coba kita dengar. Anda tidak bersepakat dengan itu. Kalau seandainya Sintayong kurang komunikasi, mungkin saya bisa terima itu. Tapi bukan berarti Apa berarti bilang terima kasih pada klub Yoi, Towel sudah mulai gas. Dia gas tinggi terus ini. yang memberikan Rizky Ridho, Hernando Ari, Rio Ilham, kita Sulaiman. kita harus Yang tahu sempat bahwa ditarik dari Sintayong memiliki budaya yang berbeda. Pelan-pelan. Kita mau dengar siapa ini? Bisa kita paksa Anda bilang Anda memiliki Indonesia, tapi Anda memperkecil menyederhanakan ini. Baik. Untuk saya tidak berkecil hati dan Anda bilang Anda tidak ikuti Liga Indonesia. berbesar hati. Berkali-kali memang kalimat Anda itu menyederhanakan situasi, menyederhanakan masalah yang terjadi. Terus kita mau memperbesar masalah begitu. Saya yakin klub sangat happy dengan prestasi yang diberikan oleh Iya, betul. Sintayong berterima Apa kasih. susahnya? Jadi Towel punya mau Sintayong itu harus keluarkan kata terima kasih untuk klub-klub Liga 1 yang sudah rela melepas pemain mereka untuk bermain di timnas. Nah kalau kita lihat ini 2 pandit kita yang senior, Coach Justin dan Bung Towel ini 2 pandit yang agak sedikit bertolak belakang gitu. Kalau Coach Justin itu sangat mendukung timnas dengan STY-nya, tapi kalau Bung Towel apapun yang dilakukan sama STY itu selalu salah. Kenapa sih bilang seperti itu? Menang saja itu dikritik. Ada saja alasan Towel untuk mengkritik STY gitu. Apalagi kalau kalah, habislah STY itu. Ya kalau Towel bilang berterima kasih ke klub Liga 1, saya pikir ya tidak perlu juga. Karena itu bukan ranahnya STY, mungkin ranahnya PSSI atau mungkin manajer timnas. Karena menurut saya fokusnya STY itu bukan untuk terima kasih. Ya kalau klub mau melepaskan ya silakan, kalau tidak ya silakan gitu. Karena masih banyak pemain yang mau bermain untuk timnas gitu. Jadi kalau Towel memaksa STY untuk terima kasih ke klub Liga 1, urgensinya apa? Kan harus ditanyakan juga. Dan kalau kita lihat memang Towel selalu mencari-cari alasan untuk mengkritik STY gitu. Mau kalah, mau menang, mau imbang ya jangankan kalah ya kan. Menang saja STY dikritik habis-habisan sama si Towel. Saat laga lawan Argentina, mental pemain timnas Indonesia jadi lebih baik. STY mengakui bahwa laga melawan Argentina memberikan banyak perubahan untuk timnas Indonesia. Salah satunya mental bermain. STY bercerita bahwa dulu kalau ketemu lawan Berarti kita harus lebih perbanyak pertandingan persahabatan tuh lawan negara-negara yang kuat seperti Argentina. Ini kan Argentina sudah ini. Semoga kedepannya itu kita lawan Portugal ini. jago seperti Arab Saudi atau ketemu tim dengan ranking FIFA 20 sampai 30 tingkat lebih tinggi, pemain timnas suka berpikiran, ini mah kita nggak akan menang, tim mereka lebih bagus. Intinya pemain timnas dulu sudah menyerah sebelum bertanding. Namun semenjak lawan Argentina, meski timnas kalah 0-2, menurut STY timnas tampil baik. Timnas cuma kebobolan 2 gol dari juara dunia, bahkan punya peluang emas bikin gol. Dari situ tumbuh rasa percaya diri dan mental dari para pemain yang berkesinambungan hingga sekarang. Ya semoga nanti kedepannya timnas tidak hanya lawan Argentina tapi lawan negara-negara kuat lain seperti Inggris, seperti Italia, Spanyol atau Portugal, supaya mengangkat mereka punya mental begitu. Ini lawan Argentina saja mental mereka sudah luar biasa bagus, apalagi kalau lawan negara-negara Eropa yang levelnya itu lebih bagus dari Indonesia, pasti mental mereka tuh lebih terangkat itu, saya yakin sekali. Piala AFF Malaysia nggak turunkan skuad terbaiknya, katanya ikut-ikutan Indonesia. Lah kok begini sih? Dia kayaknya belum tahu Henry Satrio. Nanti lu dikritik kalau lu nggak juara Piala AFF, seakan dunia itu runtuh.
Nah, kalau Iya, jadi mereka itu suka sekali bawa-bawa nama Piala AFF gitu. Sebagai tolak ukur bahwa Indonesia harus juara Piala AFF ini dulu baru bisa dikatakan Indonesia berprestasi gitu. Indonesia kan juara awalnya memang menurunkan skuad U22 di AFF ini karena memang tim seniornya ingin fokus di Piala Dunia. Iyalah. Kalau Malaysia mau fokus apaan? Apakah kebijakan Indonesia menurunkan U22 di Piala AFF itu bisa membuka pemikiran para klub-klub di Asia Tenggara? Jadi sekarang klub berpikir tuh, Indonesia aja nggak menurunkan timnas terbaiknya, dan banyak juga pemain yang nggak dikasih izin sama klub dan ternyata baik-baik aja tuh. Jadi klub-klub ini langsung ambil keputusan, kalau untuk AFF karena bukan agenda FIFA, udahlah jangan ambil pemain kami karena nanti ada resiko cedera. Iya, betul. Kompetisi di domestik sedang ketat-ketatnya, akhirnya pemain bintangnya harus pergi untuk membela timnasnya di Piala AFF. Bukan hanya itu juga, masalah Indonesia ini akan hadapi kualifikasi Piala Dunia dan targetnya itu Indonesia harus lolos ke round 4, bukan lolos Piala Dunia langsung, tapi round 4. Nah, banyak pemain kita itu yang bermain di luar. Nah, kalau seandainya Indonesia turunkan pemain senior dan bermain di Piala AFF, saya pikir nanti risiko cederanya itu sangat tinggi sekali. Dan kan kita tahu lah ya, kita berhadapan dengan siapa di grup B ini. Kita berhadapan dengan Vietnam yang tipikal permainannya itu bukan lagi keras tapi kasarnya minta ampun itu. Nah, kalau kita paksakan pemain-pemain kita yang senior untuk bermain di Piala AFF, saya pikir ini akan sangat berisiko. Ditambah lagi kita nanti Maret itu harus main lawan Australia away dan juga kita main home lawan Bahrain dan Cina. Kita sangat membutuhkan poin di kualifikasi Piala Dunia. Sudah. Untuk Piala AFF lebih bagus kirim U22. Supaya apa? Jam terbang mereka juga bertambah dan mereka punya pengalaman bermain di timnas. Nah, pemain-pemain ini yang sekarang dipanggil ST dan bermain di Piala AFF nanti, itu kan bisa diproyeksikan juga ke U23 atau ke timnas senior. Jadi kita tidak terlalu mengharapkan pemain-pemain diaspora kalau seandainya mereka dipanggil tetapi berhalangan untuk membela timnas. Kan begitu sebenarnya. Kenapa mereka ini tidak paham ini? Media Vietnam prediksi timnas Indonesia akan hancur lebur. Gelaran ASEAN Cup 2024 tinggal Ya, biar saja mereka prediksi begitu kan. Terserah mereka mau prediksi hancur lebur ke hancur tanam mati, terserah. Hari lagi, salah satu media Vietnam coba-coba cari sensasi. Terbaru media Vietnam Dantri.com VN menyebut timnas Indonesia bakal hancur lebur di tangan timnas Vietnam. Bergabungnya 3 pemain keturunan timnas Indonesia karena tak diberi izin klubnya, yakni Rafael Struik, Ivar Jenner hingga Justin Hubner. Jadi pemicu media Vietnam tersebut berlaga sombong. Dalam beritanya, media Vietnam tampak sorak bergembira atas kerugian yang menimpa timnas Indonesia. Bahkan parahnya, media Vietnam tersebut dengan PD memprediksi jika timnas Indonesia bahkan hancur lebur di tangan Vietnam. Lalu bagaimana? Ya, tidak apa-apa. Mereka mau prediksi mau hancur lebur 100-0 pun itu urusan mereka. Nanti pembuktiannya di lapangan bahwa kita bisa kasih tumbang mereka, apalagi Vietnam si sombong ini, nanti kita akan kasih tumbang mereka di Piala AFF dan ya kalau bila perlu mereka tidak lolos ke babak selanjutnya itu. Gue sebenarnya nggak mau bahas politik di dalam sepak bola Indonesia. Cuma karena ini udah nyenggol timnas, mari kita bahas. Kasihan. Jadi ini ada anggota DPR yang kocak lagi. Ya. Jadi ini dari Partai Gerindra ya, yang bernama Pak Nuroji ya. Dia itu mengkritik ya atas kemenangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Intinya beliau bilang lah kayak ngapain kita banggain timnas Indonesia menang lawan Arab Saudi, orang yang main itu banyak pemain naturalisasi. Nah ini Pak Nuroji ini kocak gaming apa gimana? Kagak tahu netizen Indo bisa ya sebarbar itu apalagi tentang bola. Udah gitu dia nggak mikir Pak Prabowo itu ngedukung timnas Indonesia untuk terus maju gitu untuk ke kancah dunia. Bahkan kata Pak Prabowo sendiri yang presiden kita itu kalau perlu cari pemain diaspora yang lain di seluruh dunia ini cari. Pak Prabowo bilang siapapun pemain Indonesia yang pokoknya dia punya darah keturunan Indonesia panggil dan bela timnas. Nah dia punya anggota DPR RI dari fraksi dia punya partai Gerindra ini justru tidak bangga gitu. Ini kan ya ada kontradiksi dengan pernyataannya Pak Prabowo, makanya dia kena sanksi ringan teman-teman. Sanksi ringan bukan sanksi berat dari Dewan Kehormatan itu. Ya bagus juga supaya ini membuka mata para anggota DPR yang dengan seenak udel mereka bilang bahwa naturalisasi ini harus dihentikan, mereka tidak bangga segala macam. Padahal sebenarnya ini untuk kemajuan Indonesia harusnya didukung saja gitu. Tapi
rupanya mereka ini ya tidak mau mendukung begitu. Ya mereka ya mungkin secara teknisnya di DPR mereka mendukung soal proses naturalisasi, ya suka tidak suka dan mau tidak mau mereka memang harus mendukung begitu, karena memang ini kan untuk negara Indonesia juga, sepak bola kita maju yang banggakan masyarakat Indonesia. Tapi di sela-sela mereka itu menyetujui proses naturalisasi dari pemain keturunan, ya narasi-narasi yang mereka bangun itu membuat masyarakat berpikir bahwa mereka ini sebenarnya cinta tidak dengan sepak bola ini, mau tidak sepak bola kita ini maju. Ya, mereka punya kritikan-kritikan itu menurut saya di luar dari sepak bola lah. Contohnya waktu itu mereka ada yang tanya salah satu anggota DPR juga, tapi saya lupa dia dari fraksi mana, dia bilang pertanyaannya begini, apakah ada nilai kontrak dari PSSI ke klub sang pemain? Itu kan pertanyaan yang konyol menurut saya. Seharusnya kan mereka itu riset dulu sebelum melontarkan sebuah pertanyaan. Karena apa? Karena tidak ada sejarah ada nilai kontrak antara federasi dengan klub. Yang ada nilai kontrak itu dari klub ke klub, tergantung kesepakatan antara klub dan pemain berapa nilai kontraknya atau market value-nya berapa. Nah, dari PSSI ataupun klub tidak ada nilai kontraknya. Nah, hal sepele seperti itu saja mereka tidak tahu dan dipertanyakan di sidang yang terhormat seperti itu kan lucu. Jadi semoga ke depan mereka ini tidak buat pernyataan yang aneh-aneh dan memancing publik untuk berkomentar negatif terhadap mereka lah. Oke teman-teman, itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola kita. So kita dukung saja timnas kita, mau kalah, mau menang, mau imbang, kita dukung saja, itu tugasnya kita sebagai supporter, kan kita bukan pemain. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.